Seperti yang kalian tahu, hubungan negara kita Indonesia dengan negara Pakistan selama ini sangat-sangatlah akrab, bos. Bahkan sejak zaman Presiden Soekarno dulu, Indonesia pun pernah membela Pakistan dalam perangnya melawan negara Perindavan India. Bahkan tak cuma membela lewat kata-kata saja, bos. Indonesia pun sampai mengirimkan berbagai macam armada tempur, termasuklah 2 unit kapal selam. Bahkan selain itu, Presiden Soekarno pun juga sampai memerintahkan militernya untuk mengirim 2 unit kapal cepat roket, 4 kapal cepat torpedo, dan 5 tank amfibi ke negara Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang ada misi apa RI kerahkan kapal perang rudal ke Pakistan. Rusia dan Cina kerahkan militer ke Afrika gendong rudal Zikron. Oke, seperti kalian tahu, hubungan negara kita Indonesia dengan Pakistan selama ini sangat-sangatlah akrab. Bahkan sejak zaman Presiden Soekarno dulu, Indonesia pun pernah membela Pakistan melawan India. Tak cuma membela lewat kata-kata, bahkan Indonesia pun sampai mengirimkan berbagai macam alutsista. Dan sekarang, berita terbarunya, Indonesia pun ternyata juga tengah mengirimkan sebuah kapal perang beserta para awak kapalnya ke negara Pakistan. Bahkan saat ini sedang singgah di Sri Lanka. Nah, lantas misi apakah yang diimban oleh kapal perang Indonesia ini ke negara Pakistan? Dan bagaimanakah kisah saat dulu Indonesia membantu Pakistan berperang melawan India? Setelah ini kita bahas. Kemudian, di tengah situasi geopolitik yang semakin panas di wilayah Eropa, bahkan sekarang malah menjalar ke wilayah Asia. Ini tiba-tiba diketahui Rusia dan Cina pun kabarnya telah mengerahkan pasukan militer dan kapal-kapal perangnya ke benua hitam wilayah Afrika. Nah, lantas apa tujuan mereka membawa pasukan ke Afrika? Dan ke negara manakah tepatnya mereka membawa pasukan dan kapal-kapal perang tersebut? Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Seperti yang kalian tahu, hubungan negara kita Indonesia dengan negara Pakistan selama ini sangat-sangatlah akrab, bos. Bahkan sejak zaman Presiden Soekarno dulu, Indonesia pun pernah membela Pakistan dalam perangnya melawan negara Perindavan India. Bahkan tak cuma membela lewat kata-kata saja, bos. Indonesia pun sampai mengirimkan berbagai macam armada tempur, termasuklah 2 unit kapal selam. Bahkan selain itu, Presiden Soekarno pun juga sampai memerintahkan militernya untuk mengirim 2 unit kapal cepat roket, 4 kapal cepat torpedo, dan 5 tank amfibi ke negara Pakistan. Benar-benar hubungan negara yang sangat epik, bos. Dan sekarang berita terbarunya, Indonesia pun ternyata juga tengah mengirimkan sebuah kapal perang beserta para awak kapalnya ke negara Pakistan. Bahkan saat ini sedang singgah di negara Sri Lanka, bos. Nah, lantas pertanyaannya, misi apa lagikah yang diemban oleh kapal perang Indonesia ini ke negara Pakistan? Dan bagaimanakah kisah saat dulu Indonesia membantu Pakistan berperang melawan India? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian nanti berita selanjutnya di tengah situasi geopolitik yang semakin panas di wilayah Eropa, bahkan sekarang malah menjalar ke wilayah Asia. Kini tiba-tiba diketahui Rusia China pun kabarnya juga telah mengerahkan pasukan militer dan kapal-kapal perangnya ke benua hitam wilayah Afrika, bos. Nah, lantas apakah tujuan mereka membawa pasukan ke negara Afrika dan ke negara manakah tepatnya mereka membawa pasukan dan kapal-kapal perang itu? Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang kini kabarnya tengah mengirimkan kapal perangnya ke negara Pakistan, di mana kapal perang itu pun adalah Light Frigate KRI RE Marta Dinata 331, bos. Tak main-main, kapal ini pun bersenjatakan rudal Exocet MM40 Blok 3 yang jangkauannya mencapai 180-200 km. Nah, kapal perang Indonesia ini pun saat ini tengah dalam pelayarannya menuju ke negara Pakistan yang telah berangkat sejak tanggal 24 Januari 2023 kemarin. Namun bukannya untuk berperang seperti zaman Bapak Soekarno dulu, bos. Bukan. Tetapi kapal perang ini pun mengemban misi negara untuk mengikuti Latma Multinational Exercise Aman 23 di negara Pakistan, di mana latihan bersama ini pun akan berlangsung mulai dari tanggal 9 sampai dengan 14 Februari 2023 di Karachi, Pakistan dan perairan utara Laut Arab. Dan bukan kaleng-kaleng, bos.
Event ini pun akan melibatkan sebanyak 26 kapal perang dari berbagai negara peserta, yaitu mulai dari Pakistan, Azerbaijan, China, Italia, Jepang, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Turki, Uni Emirat Arab, dan juga tak ketinggalan negara adiputra yaitu Amerika. Saat ini diketahui kapal perang Indonesia ini pun telah sampai ke negara Sri Lanka, bos, dan singgah untuk melakukan bekal ulang logistik. Mantap, mantap jos. Dah, lantas bagaimanakah kisah awal mula hubungan militer Indonesia yang membantu Pakistan berjibaku melawan negara India dulu? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos. Oke, admin kutip dari banyak sumber. Peristiwa ini pun bermula sejak tahun 1965 di mana India dan Pakistan dulu sedang terlibat dalam perang Kashmir. Kedua negara pun mengerahkan kekuatan militer mereka habis-habisan, bahkan ribuan prajurit dari kedua belah pihak pun banyak yang amsyong, bos, alias pindah ke alam lain. Presiden Pakistan saat itu yaitu Mr. Ayub Khan pun akhirnya meminta bantuan Indonesia dan mengutus jenderalnya ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Bahkan awalnya mereka pun berniat meminjam pesawat bomber Tu-16KS dan rudal Kenel milik Indonesia, bos. Namun permintaan ini pun ditolak dan sebagai gantinya Indonesia pun mengirimkan sejumlah pesawat tempur MiG-19 Farmer ke negara Pakistan. Tak cuma itu, selain itu Presiden Soekarno pun juga memerintahkan militernya untuk mengirimkan 2 kapal cepat roket, 4 kapal cepat torpedo, 5 tank amfibi, dan 2 unit kapal selam. Dan untuk kapal selam, setelah 10 hari dalam perjalanan, akhirnya 2 kapal selam Whiskey Class ini pun sampai di Karachi, Pakistan. Namun ternyata, beberapa hari sebelum kapal selam Indonesia sampai, kesepakatan damai antara Pakistan dan India pun baru saja diteken oleh kedua pimpinan negara di Tashkent, Uni Soviet. Namun pihak Pakistan pun ternyata meminta pasukan Indonesia untuk tetap siap siaga, bos. Termasuklah 2 unit kapal selam Indonesia tadi, yaitu RI Nagaransang dan RI Brahmastra. Nah, saat itu, kegiatan militer kapal selam ini pun hanya sebatas patroli dan latihan bersama dengan militer Pakistan saja, bos. Jikapun ada kontak radio dengan kapal selam India, itu pun sebatas hanya pamer kekuatan untuk sekedar perang urat syaraf. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap. Di tengah situasi geopolitik yang semakin panas, ternyata Rusia China pun kini kompak dikabarkan akan membawa para pasukan militer dan kapal-kapal perangnya ke wilayah Afrika, bos. Kapal-kapal perang dan pasukan Rusia China ini pun akan dikerahkan ke negara Afrika Selatan, salah satu negara raksasa termaju di benua Afrika. Namun lagi-lagi bukannya untuk berperang, bos. Pengerahan pasukan Rusia China ini pun dimaksudkan untuk melakukan latihan militer bersama trilateral antara China, Rusia, dan Afrika Selatan yang akan dilakukan di wilayah pantai Afrika Selatan mulai dari tanggal 17 hingga 26 Februari mendatang. Nah, tapi walaupun cuma latihan, ternyata alutsista yang dikerahkan Rusia pun tak tanggung-tanggung, bos. Dalam latihan itu Rusia pun dilaporkan akan membawa rudal hypersonic terbarunya yaitu rudal Zircon. Dan menurut kantor berita milik pemerintah Rusia yaitu TASS, mewartakan bahwa rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan melaju dengan kecepatan hingga Mach 9 atau sekitar 7.000 mil per jam ini akan ditembakkan dari sebuah kapal perang frigat Rusia yaitu Admiral Gorskov selama latihan Angkatan Laut bersama di perairan Afrika Selatan. Cukup mantap, bos. Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan pun mengatakan bahwa latihan ini akan berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 26 Februari di dekat kota pelabuhan Durban dan Richards Bay di pantai timur Afrika Selatan. Latihan bersama ini pun bertujuan untuk memperkuat hubungan yang sudah berkembang antara Afrika Selatan, Rusia, dan juga China. Nah, semakin lama, semakin tegang. Sepertinya kini Rusia China pun mulai mendekatkan diri ke negara-negara Afrika. Dah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng pada channel Indo Magazine, karena sumber berita dan narasinya bersumber pada channel tersebut. Dan terima kasihnya atas support terhadap Abasu Channel. See you.